Aku jelas-jelas seorang kultivator iblis yang ditakuti dunia, tapi aku sama sekali tidak senang, hanya karena aku baru saja bertransmigrasi ke tubuh pemilik aslinya ini. Namun ternyata, sisa hidup pemilik aslinya tidak lama lagi. Memikirkan bahwa di kehidupan sebelumnya aku belum merasakan kebahagiaan seorang pria, maka sebelum mati aku memutuskan untuk pergi ke Hongyuan dan merasakannya. Begitu masuk, germo rumah bordil tua segera menyambutku. "Tuan, gadis seperti apa yang Anda suka?" Aku duduk di samping, mengangkat cangkir teh dan menyesapnya perlahan. Tanpa mengubah ekspresi, aku menjawab, bawa beberapa untuk melihat kualitasnya. Segera, 8 wanita masuk berbaris dan memberi hormat serempak. "Salam, Tuan." Aku melihat sekeliling, ada yang gemuk, kurus, merah, dan segalanya. Sayang sekali mereka berpakaian terlalu tebal. Dan terlihat seperti semua adalah makanan laut tua yang berpengalaman, tidak sesuai seleraku. "Ganti yang lain." Germo panik dan langsung memanggil gadis kartu trufnya. Namun, aku tetap menggelengkan kepala. Mengangkat bulu mata dan mengucapkan 3 kata, "Ganti yang lain." Germo langsung tidak senang. Senyum di wajahnya juga menghilang, menatapku dan bertanya, "Tuan, aku sudah memanggil semua gadis kartu trufku. Anda masih tidak puas? Lalu coba katakan, gadis seperti apa yang sebenarnya Anda suka? Jangan-jangan Anda sengaja datang untuk membuat masalah?" Aku berkata dengan tenang, aku memiliki sedikit gangguan kebersihan mental, tidak terlalu suka barang bekas orang lain. Aku lebih suka yang orisinal. Orisinal? Ini pertama kalinya Germo mendengar istilah yang begitu segar. Tapi dia langsung mengerti. "Hai, kenapa tidak bilang dari tadi? Yang orisinal bukankah perawan? Di bawahku juga ada, tapi aku harus mengatakan yang buruk di depan. Yang orisinal itu mahal." "Anda yakin?" Aku berkata dengan ringan, aku tidak hanya ingin yang mahal. Dan aku hanya ingin yang paling mahal. Germo menatapku dalam-dalam, "Yang paling mahal? Ini yang Anda katakan." Segera, seorang wanita muda bertubuh tinggi mengenakan gaun istana. Dengan wajah dingin dan cantik perlahan masuk. Auranya dingin dan cantik, tubuhnya menggoda. Ada aura penolakan dan penerimaan. Germo melihat bahwa aku jelas sedikit dengan cepat menjelaskan. "Namanya Ding Yao, dulunya seorang kultivator Golden Core Puncak. Butuh banyak usaha untuk mendapatkannya. Dia pasti baru, dijamin barang orisinal. Master Golden Core? Bahkan sampai terdampar di rumah Yi Hong." Awalnya aura penolakan dan penerimaan Ding Yao sudah sangat mematikan. Ditambah lagi dengan kultivasi Golden Core, siapa yang tahan? Setidaknya aku benar-benar tergoda. Aku, kultivator iblis bau tahap pelatihan Qi, jika sebelum mati bisa bersama Master Golden Core ini. Berada di puncaknya sekali, itu bisa dianggap mati dengan layak. Dia saja. Aku merenung sejenak dan berkata, aku berencana untuk membelinya. Bulan depan aku akan tinggal di sini. Bercanda kan? Lau Bao sangat gembira. 100 juta batu yuan. Bo Erjia, aku belum pernah mendengar mantra itu. 100 juta. Benar-benar seperti tambang emas. Lau Bao buru-buru menambahkan, jangan. Pasti Anda juga tahu apa arti puncak inti emas. Jika Anda benar-benar berminat, maka saya tidak takut untuk mengatakan yang sebenarnya. Ding Yao kita tidak hanya cantik, dia berasal dari salah satu dari 6 sekte kultivasi. Gunung Salju Utara, dan kota malam kita milik Paviliun Serigala Selatan. Mereka tidak akur. Selama bertahun-tahun, para kultivator yang berafiliasi dengan Paviliun Serigala kita selalu ditekan dengan sangat menyedihkan oleh para kultivator yang disebut ortodoks dari Gunung Salju Utara. Sekarang dia telah datang ke kota malam kita, saya percaya para kultivator inti emas di kota malam kita pasti akan sangat tertarik padanya. Dan pasti bersedia menghabiskan banyak uang untuknya. Senyum di wajah Lau Bao tetap bersinar. Harga ini benar-benar tidak mahal. Jika Anda menginginkannya, segera bertindak. Lewat desa ini. Tidak akan ada toko lagi. Tidak perlu menjelaskan, saya berkata dengan tenang. Saya mau. Mata Lau Bao langsung berbinar, juga murah hati. Sambil berbicara, Lau Bao langsung mengeluarkan kode QR dari Ban Qianzuang surga dan bumi. Saya sedikit menenangkan diri dan berkata dengan jujur. Saya tidak punya uang. Wajah Lau Bao menjadi gelap. Tidak punya uang? Apakah Anda bercanda dengan saya? Saya mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya ke atas meja. Ada 200 botol pil di dalamnya. Setiap botol berisi selusin pil pemikat jiwa. Lau Bao membuka tas penyimpanan dan melihat. Pil Yuan Qi, pil pencuci sumsum, pil pemakan api, berbagai pil tingkat kedua yang biasa digunakan oleh kultivator permajaan, mempesona. Meskipun harga satuan sebagian besar pil ini tidak terlalu tinggi, tetapi harganya dalam jumlah besar dan murni, kuncinya adalah ada juga sejumlah besar pil racun di dalamnya. Lau Bao berkata, Anda adalah kultivator racun? Saya memelototi Lau Bao. Anda terlalu banyak bicara. Lau Bao tahu dia telah salah bicara dan tersenyum minta maaf. Mengeluarkan lencana giok dan menyerahkannya kepada saya dengan kedua tangan. Jangan salahkan saya, ini adalah lencana jiwa takdir Ding Yao. Ada total 10 lapisan segel di dalamnya.
Setiap kali satu lapisan dibuka, kultivasi Ding Yao akan pulih sedikit. Saya tahu banyak kultivator memiliki selera buruk dan merasa bahwa semakin tinggi kultivasi, semakin merangsang. Tapi, saya masih harus mengingatkan Anda, jangan dengan mudah membuka segel. Ding Yao adalah kultivator wanita inti emas yang sebenarnya. Begitu segel dibuka, konsekuensinya tidak terbayangkan. Hanya lencana jiwa takdir yang dapat menyegelnya. Semua kultivasi Ding Yao, selain itu, manfaat terbesar dari tablet jiwa takdir adalah selama tablet ini ada di tangan, bahkan wanita paling suci dan setia pun harus patuh. Sama seperti boneka, tetapi lebih halus dari boneka, dengan kegunaan tak terbatas. Bahkan jika Anda menyuruhnya memanggil ayah, itu tidak masalah. Aku menerima tablet jiwa takdir dan diam-diam memasukkan energi primordial untuk mengaktifkannya. Mendongak dan menatap Ding Yao, aku mengucapkan dua kata dengan samar, berlutut, biasa saja. Ding Yao langsung berlutut di depanku, dan dalam sekejap, aura ganas di depan mataku dilucuti. Bunga-bunga yang mempesona secara bertahap mempesona mata. Tidak heran dia adalah petinggi inti emas itu besar dan putih. Saat ini, wajah Ding Yao penuh dengan penghinaan. Tapi dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Bagus, aku mengangguk puas. Sudahlah, Germo itu pergi dengan cepat setelah mendengar ini, dan dengan sangat perhatian menutup pintu sebelum pergi. Dan mengaktifkan larangan kamar pribadi. Aku duduk di kursi dengan gagah berani, pertama-tama secara refleks melempar beberapa botol pil racun ke tanah tanpa berkedip, lalu memainkan tablet jiwa takdir di tanganku dan menginstruksikan Ding Yao. Mulai, perintah telah dikeluarkan, tetapi Ding Yao masih berlutut di tanah tanpa bergerak. Aku mengerutkan kening, apa maksudnya? Si Germo baru saja pergi. Tablet jiwa takdir menjadi tidak valid tepat setelahnya? Rumah Yi Hong melakukan bisnis seperti ini? Seharusnya tidak. Ding Yao berkata dengan wajah penuh penghinaan, aku tidak bisa, aku tidak tahu bagaimana memulainya. Sudut mulutku sedikit berkedut, berpikir, bukankah ini kebetulan? Sebenarnya aku juga tidak bisa. Meskipun aku dulu bermimpi di tengah malam, aku pernah belajar dengan sungguh-sungguh dari guru Mikami melalui ponsel, dan aku telah melakukan kontak erat berkali-kali dengan Nona Mutoulan. Tetapi pengetahuan teoritis hanyalah berbicara di atas kertas, pengalaman praktis nol. Di kehidupan ini, aku bereinkarnasi menjadi kultivator iblis. Aku selalu sibuk membunuh dan membuat alkimia. Aku di dalam rumah akhirnya mendapatkan apa yang kuinginkan. Tidak lagi hanya berbicara di atas kertas, tetapi menyelesaikan peristiwa sosial secara langsung. Pada saat yang sama, sebuah suara tiba-tiba muncul di benakku. Atribut kayu bertambah 10.086, resistensi racun bertambah 100, level bertambah 1. Selamat, kultivasi Anda telah meningkat menjadi kesempurnaan besar pemurnian peralatan. Aku sedikit terkejut. Ternyata masih ada panen tak terduga. Dan awalnya aku adalah seorang alkemis yang secara pribadi membuat pil detoksifikasi yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak menyangka bahwa pada akhirnya aku akan diracun sendiri. Aku menggunakan pil detoksifikasi yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak dapat menghilangkan racun ini. Setelah mencoba semua metode tanpa hasil, aku akhirnya menerima takdirku sepenuhnya. Aku tahu dengan sangat jelas bahwa aku pasti akan mati karena racun dalam waktu 1 bulan. Aku akhirnya sepenuhnya menerima nasibku. Aku tahu dengan sangat jelas bahwa aku pasti akan mati karena racun dalam waktu 1 bulan. Maka hari ini, aku menghabiskan seluruh hartaku hanya untuk mengubah teori yang kupenuhi menjadi peristiwa sosial. Aku ingin bersaing dengan Shakespeare, tapi tak kusangka akhirnya ada kejutan tak terduga. Aku mengangkat lenganku. Melihat darah hitam di lenganku yang menjalar dari pergelangan tangan hingga jantung, aku menyadari bahwa itu memang jauh lebih pudar. Obat tidak efektif, tetapi efek dari peningkatan resistensi racun yang baru saja kualami sendiri. Kamu adalah obatku. Hanya dalam sehari sudah terlihat hasilnya. Aku benar-benar tercengang. Bisa begini? Ding Yao menyadari aku berhenti dan mengira aku sudah selesai. Dia membuka mata dan melihat darah hitam di lenganku. Dia langsung menyadari bahwa aku keracunan. Bagaimana bisa melakukan ini dan malah keracunan? Dialah yang beracun, bukan? Aku melihat keakraban Ding Yao terhadapku di benakku menurun dengan cepat. Tapi sekarang aku tidak bisa mempedulikannya. Resistensi racun meningkat. Aku perlu detoksifikasi dan langsung berlari ke samping. Aku menusuk mulutku sendiri dan muntah dengan hebat. Ding Yao tercengang. Dia memang pernah melihat kapal-kapal di sungai sebelumnya. Dia juga pernah melihat orang mabuk laut, tapi ini pertama kalinya dia mendengar ada orang yang mabuk karena bermain. Bagaimana bisa melakukan ini dan malah muntah? Setelah muntah, aku tiba-tiba berlari kembali. Menatapnya dengan mata membara dan bertanya, apakah kamu elemen kayu? Ding Yao merasa malu dan marah. Sudah jatuh ke Yi Hong Yuan, dan sekarang malah dipungut oleh sampah kecil tingkat key refining ini. Saat melakukan hal suci dan penting ini, kamu muntah, dan sekarang malah muntah seperti orang gila. Menanyakan atribut kultivasiku. Apakah muntah itu perbuatan manusia? Bagaimana bisa? Apakah melakukan ini ada hubungannya dengan atribut kultivasi? Aku elemen kayu, kamu elemen api,
Jika kita berdua bersama, apakah akan memercikan api? Atau bisa berasap? Dia, seorang ahli Golden Core yang bermartabat, telah berkultivasi dengan keras selama puluhan tahun. Meskipun dia telah melihat banyak orang. Dia selalu fokus pada kultivasi dan tidak pernah memiliki pasangan tahu, sehingga selama puluhan tahun dia hanya bisa bertemu dengan kondisi darah kosong. Sekarang dia jatuh ke tangan sampah kecil tingkat key refining ini. Fokus sampah kecil ini tiba-tiba beralih ke atribut kultivasi. Dia tidak tahan dengan penghinaan ini. Keakraban Ding Yao langsung berevolusi dari kebencian dan kesedihan menjadi aura membunuh. Terlihat jelas bahwa Ding Yao sangat marah. Tetapi di bawah pengaruh Life Soul Token, dia masih hanya bisa menjawab dengan jujur, "Ya, aku elemen kayu." Ternyata benar elemen kayu. Dia menambahkan kualifikasi kultivasi elemen kayu. Dia juga mendapatkan resistensi racun. Dia juga bisa langsung naik level. Aku hanya bisa menatap Ding Yao. Akhirnya melihat harapan untuk bertahan hidup. Aku harus bereksperimen lagi. Malam ini aku sangat sibuk. Aku menyaksikan sendiri bagaimana tingkat keakraban Ding Yao terhadapku berubah. Awalnya penuh kebencian yang terpendam, kemudian berkembang menjadi niat membunuh yang kentara. Segera memasuki keadaan mengamuk, langsung menjadi musuh bebuyutan. Tapi di tengah malam, tiba-tiba berubah menjadi cinta dan benci, dan akhirnya tiba-tiba berubah dari mengulangi menjadi mencurahkan isi hati, penuh dengan kasih sayang. Namun segera, tingkat keakraban mulai menurun dengan cepat dan perlahan, berulang kali melompat-lompat antara positif dan negatif. Untungnya, metode yang digunakan sangat efektif, sehingga berhasil menaklukkan Ding Yao, seorang ahli tingkat inti emas. Barang bukti diserahkan keesokan harinya. Aku bangun perlahan, melihat ahli Golden Core yang masih tertidur nyenyak, dan mau tak mau merasa sedikit linglung. Di dunia kultivasi ini, pergi ke rumah bordil sesuai dengan adat adalah legal, tetapi berselingkuh akan dimasukkan ke dalam keranjang babi. Tidak seperti di kehidupan sebelumnya, pergi ke rumah bordil ilegal, tetapi berselingkuh paling banyak hanya akan menerima kecaman moral. Ini suara hubungan intim di balik pintu yang dibayangkan oleh Germo tua. "Tuan, apakah Anda sudah bangun?" Ahli Golden Core yang berpura-pura tidur segera bangun dan mengenakan pakaian kerjanya. Aku melirik keluar dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit mengernyit. Kamar ini memiliki tata letak kedap suara dan pengintaian hukum dan politik. Namun dari dalam, orang bisa dengan jelas merasakan apa yang terjadi di luar. Aku bisa melihat dengan jelas, di luar tidak hanya ada Germo tua sendirian. Ada juga 7 pria, Diakon Yisui yang berkultivasi, keponakan yang paling disayangi. Li Nantian, seorang kultivator iblis puncak Golden Core, adalah sosok yang sangat terkenal. Cheng Zhu Li Nantian tidak memiliki putra maupun putri, dan selalu memperlakukan Li Feiyu, keponakannya, seperti putranya sendiri, sangat memanjakannya. Bahkan, ada orang yang iseng menjuluki Li Feiyu sebagai tuan muda. Orang baik tidak akan mendekat. Aku tidak yakin mengapa Li Feiyu tiba-tiba muncul di sini, tapi jelas dia datang dengan niat buruk. Pertama, aku keluar dari kamar dengan sigap. Lalu mengeluarkan 8 botol porselen putih dari dalam, dan melemparkan esensi pil racun tingkat 2 di dalamnya ke setiap sudut ruangan yang tidak mencolok. Aku juga menaburkan bubuk racun tingkat 2 di samping pil, lalu menjentikan jariku. Aku melemparkan 3 pil pemikat jiwa 3 dunia tingkat 2 ke dalam pedupaan. Pil 3 dunia, menggunakan kalajengking beracun tingkat 2. Ular berbisa, kelabang sebagai yang utama, dilengkapi dengan ramuan pemikat jiwa. Secara maksimal menyembunyikan baunya, meskipun tidak sampai membunuh diakon kultivator secara instan, tetapi unggul dalam hal tidak berwarna dan tidak berasa. Itu adalah jurus andalan yang diciptakan secara unik oleh Yang Dang. Yang Dang pertama-tama menelan segenggam pil penawar racun buatannya sendiri, dan kemudian memeriksa persediaan di tas penyimpanannya, memastikan bahwa semua persiapan telah dilakukan, baru kemudian akhirnya membuka pintu kamar. Li Feiyu masuk terlebih dahulu, langsung mengarahkan pandangannya ke Ding Yao. Kemarin aku sudah mendengar tentangnya. Kabarnya, rumah bordil Li Hongyuan kedatangan ahli Golden Core dari sekte lurus. Begitulah yang dikatakan Germo tua sambil tersenyum. Hanya itu, tapi Anda selangkah terlambat. Ding Yao sudah menjadi milik orang lain. Li Feiyu berkata dengan tenang, selama aku menyukainya. Tidak akan pernah aman, terutama kultivator wanita inti emas yang berasal dari sekte terkenal. Ulang tahun ke-60 pamanku akan segera tiba. Mengambilnya sebagai hadiah ulang tahun, aku yakin paman akan sangat puas. Setelah mengatakan itu, Li Feiyu menoleh untuk melihat Yang Gang. Kultivator wanita inti emas, kamu tidak bisa mengendalikannya. Aku menginginkan orang itu. Aku memberimu 2 pilihan, pergi atau mati. Pilih sendiri. Nyonya rumah bordil, Hong Xiu, mundur selangkah demi selangkah. Dengan jelas tidak ingin ikut campur dalam masalah ini. Bagaimanapun, barang sudah terjual, adapun layanan purna jualnya. Apa urusannya dengan dia? Yang Gang terdiam beberapa saat, memberi hormat kecil. Ding Yao sudah menjadi milikku. Aku bahkan berencana menikahinya. Tuan Muda Li sangat terhormat sebagai Tuan Muda Kota. Pasti memiliki kapasitas untuk mentolerir orang lain. Bisakah Anda mewujudkannya untukku?
Li Feiyu mencibir. Sudah menjadi milikmu, lalu bagaimana? Di kota malam. Apapun yang disukai keluarga Li, tidak ada yang tidak bisa didapatkan. Kamu hanyalah seorang kultivator Qi yang tersebar. Tidak masalah jika kamu merasa hidupmu terlalu panjang, tetapi kamu berani menolakku? Bisakah aku memahami bahwa kamu memandang rendah keluarga Li, mengingat sikapmu masih cukup hormat? Jangan bilang aku menindasmu. Hari ini aku akan membawa Ding Yao pergi terlebih dahulu. Memberikannya kepada pamanku. Suatu hari, setelah pamanku bosan bermain-main, aku secara alami akan mengembalikan Ding Yao kepadamu. Tunggu saat itu, tidak ada kata terlambat bagimu untuk menikahinya. Bagaimana? Di depan yang kuat kebanyakan jalan, di depan yang lemah semuanya gunung. Di kota malam ini, tempat para kultivator iblis berkumpul, mengambil dengan paksa sudah dianggap cerdik, merebut dengan paksa adalah hal yang normal. Sama sekali tidak ada logika untuk dibicarakan. Logika? Di dunia kultivator iblis ini. Tinju yang besar adalah logika terbesar. Kota malam menyembunyikan naga dan harimau, kediaman penguasa kota mungkin bukan yang terkuat. Tetapi itu pasti salah satunya. Tidak ingin menyinggung kediaman penguasa kota, tetapi Li Feiyu jelas tidak memberi jalan keluar apapun. Ini bukan masalah uang, tetapi masalah hidup. Masih kata-kata itu, Ding Yao adalah obat Yang Gang. Yang Gang saat ini. Masih kata-kata itu, Ding Yao adalah obat Yang Gang. Yang Gang saat ini. Masih belum pasti apakah wanita lain bisa memberinya penghormatan, merebut Ding Yao. Ini tidak ada bedanya dengan merebut nyawa Yang Gang, apalagi. Bahkan jika Ding Yao bukan satu-satunya, dia bagaimanapun juga sudah menjadi wanita Yang Gang. Setelah Li Nantian selesai bermain-main. Mengembalikannya agar Yang Gang menikahi Ding Yao sebagai istri, omong kosong macam apa ini? Yang Gang tidak suka topi. Terutama tidak suka yang berwarna hijau. Jika bahkan hal semacam ini bisa ditoleransi, maka tidak perlu berjuang. Lebih baik mati saja. Hanya karena poin ini, Yang Gang sudah punya alasan untuk membunuh. Menjadi manusia, hal terpenting adalah harus memiliki kesadaran diri, kata Li Feiyu dengan sangat dingin. Wanita kultivator inti emas ini awalnya adalah hadiah terbaik yang kuberikan kepada pamanku. Kamu selangkah lebih maju. Aku tidak menyalahkanmu. Itu sudah menjadi kebajikan terbesarku. Jika kamu masih tidak tahu malu, maka jangan salahkan aku karena tidak berperasaan. Yang Gang perlahan menegakkan tubuh, dan ekspresi wajahnya dengan cepat menghilang. Tuan Muda Li benar. Aku selalu tidak berani melupakan asal-usulku yang rendah hati. Jadi aku selalu memberi jalan kepada orang lain dalam segala hal. Tapi sekarang, Tuan Muda Li, aku sangat ingin bertanya, apakah aku terlalu memanjakanmu hari ini? Li Feiyu tertegun, dan benar-benar marah. Apa katamu? Yang Gang menjawab dengan serius, jangan menakutiku. Sejak kecil, jika aku takut, aku ingin membunuh orang. Li Feiyu tertawa marah. Membunuhku? Hanya denganmu, kultivator lepas Qi pemurnian belaka? Orang rendahan di antara orang rendahan. Apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa aku? Begitu kata-kata itu selesai, Yang Gang sedikit menarik napas. Sosoknya berkelebat dan tiba-tiba muncul di depan Li Feiyu, dengan sulap di tangannya. Mengeluarkan pisau kayu dari tas penyimpanan dan langsung menempelkannya di leher Li Feiyu. Sekarang tahun berapa? Masih memainkan trik ini? Siapa kamu? Pentingkah? Yang penting adalah, selama aku mau, sekarang. Aku bisa mengirimmu mati kapan saja. Seluruh tubuh Li Feiyu menegang. Pada saat yang sama, para kultivator yang bertanggung jawab melindungi Li Feiyu langsung bergegas masuk dari luar. Para kultivator ini. Setiap orang adalah kultivator iblis pendirian fondasi yang sebenarnya. Kuncinya ini adalah kota malam. Selama ada sedikit keributan, kultivator iblis inti emas dari rumah tuan kota akan segera turun. Apalagi, untuk menghadapi pembudidaya iblis Qi pelatihan Yang Gang seperti ini, penjagaan saja sudah cukup. Dengan penjaga di sisi, Li Feiyu sedikit memulihkan kepercayaan dirinya. Li Sheng berkata, ayo, bukankah kamu ingin membunuhku? Coba bunuh aku, lihat, kamu berani memukulku? Sungguh keberanian besar. Ekspresi Yang Gang tenang seperti biasa, memberimu muka adalah sopan santun, menamparmu adalah temperamenku. Tuan Muda Li, sebenarnya aku memberikan muka kepada rumah tuan kota, tapi bukan kepada Li Feiyu Mu. Kenapa kamu tidak mengerti? Setelah kata-kata itu diucapkan, Yang Gang menyapu pandangannya. Memang benar penjagaan dengan modifikasi sangat hebat, tapi hidupku ini tidak berharga. Jika aku bisa bertukar nyawa dengan Tuan Muda Kota, itu mungkin saja. Apalagi, sebelum penjaga ini membunuhku, aku pasti bisa membunuhmu duluan, Tuan Muda Li. Apakah kamu ingin bertaruh denganku? Wajah Li Feiyu pucat pasi, penjagaan itu bagaimanapun juga bukan inti emas. Meskipun memang jauh lebih kuat dari pelatihan Qi, Yang Gang akan membunuh Li Feiyu terlebih dahulu, sebelum membunuh Yang Gang. Jika tidak, bagaimana mungkin mereka tidak sempat menghentikan Yang Gang untuk mengambil tindakan, sebelum menangkap Li Feiyu? Salahkan saja Li Feiyu yang berasumsi lebih dulu bahwa dia adalah Tuan Muda Kota,
dan sangat sedikit orang di kota malam yang berani menyentuhnya. Setidaknya dia merasa bahwa Yang Gang, seorang pembudidaya iblis ki pelatihan seperti ini sama sekali tidak berani. Namun, Yang Gang tidak hanya bergerak, tetapi bergerak dengan sangat menyeluruh. Dia tidak suka pasif, dia lebih suka aktif. Yang Gang mengeluarkan dari tas penyimpanannya papan jiwa kehidupan Ding Yao, dan menggenggamnya di telapak tangannya. Ada satu hal lagi, Tuan Muda Li mungkin lupa. Memang keren memiliki pembudidaya iblis penjaga sebagai pengawal, tetapi Ding Yao pada dasarnya adalah seorang pembudidaya inti emas. Kamu ingin membawanya pergi untuk diberikan kepada pamanmu. Tapi sekarang, aku hanya perlu membuka semua segel papan jiwa kehidupan. Dia sepenuhnya bisa membunuh semua orang di tempat ini dalam sekejap. Li Feiyu tiba-tiba tersentak, membuka mulut untuk berbicara. Yang Gang langsung mengangkat tangannya untuk menyela, berkata, "Aku tahu apa yang ingin dikatakan Tuan Muda Li, dan aku juga tahu bahwa rumah Tuan Kota tidak kekurangan pembudidaya iblis inti emas, tetapi apakah Anda yakin mereka akan sempat?" Li Feiyu berkata dengan suara tertahan, "Jika kau membunuhku, kau juga akan mati. Dan pasti akan mati lebih mengenaskan dariku. Apalagi, jika kau melepaskan segel. Orang pertama yang akan dibunuh Ding Yao mungkin bukan aku, tapi kau." Yang Gang sedikit mengangguk. "Aku tahu, tapi aku tidak peduli. Aku sudah mengatakannya tadi. Nyawa saya murah, jika bisa ditukar dengan nyawa Tuan Muda Kota, menurut saya itu cukup sepadan." Entah bagaimana menurut Tuan Muda Kota, Yang Gang tiba-tiba terdiam dan berkata dengan tulus, "Jika Tuan Muda Kota belum tahu cara mengancam saya, Anda bisa memikirkannya baik-baik dulu. Tidak ada kata terlambat untuk memberitahu saya setelah Anda selesai berpikir." Li Feiyu hampir muntah darah karena marah, tetapi meskipun dia gila. Tapi dia tidak bodoh. Setidaknya dia tahu bagaimana menghindari bahaya dan tidak perlu bertarung sampai mati dengan Yang Gang. Namun pada akhirnya, rumah Tuan Kota memang hebat, tetapi jika dia benar-benar terbunuh seketika di sini. Bahkan jika rumah Tuan Kota menuntut setelahnya, kematian tetaplah kematian. Dia adalah Tuan Muda Kota yang berharga. Berjudi nyawa dengan Yang Gang adalah kerugian besar. Sangat bagus. Li Feiyu menatap langsung ke Yang Gang dan berkata dengan gigi terkatup, dalam beberapa tahun terakhir di Kota Malam, sudah sangat jarang ada orang yang berani tidak menghormati saya seperti ini. Yang Gang, ya? Aku akan mengingatmu. Yang Gang dengan tenang menjawab, kalau begitu aku juga akan mengirimkan sebuah kalimat kepada Tuan Muda Kota. Terkadang, pamar lebih memalukan daripada menjual diri. Memang begitu, karena tidak berani berjudi nyawa, apalagi bertukar nyawa. Untuk apa mengatakan omong kosong seperti itu? Apakah itu membuatmu terlihat mampu? Li Feiyu tampak merah padam. Beberapa kualitas seperti aula yang megah. Jika Anda lemah, dia akan kuat, dan sebaliknya. Apa itu masyarakat? Balas dendam disebut masyarakat. Beraninya kau merebut wanitaku. Seringkali mengatakan, aku harus membunuhmu hari ini, seperti Li Feiyu. Ada juga tipe orang yang biasanya pendiam, licik, dan berasal dari keluarga miskin. Ketika bertemu siapapun, mereka berpikir untuk selalu mengalah terlebih dahulu, tetapi jika pihak lain masih tidak menyerah, maka itu akan berubah menjadi kalimat lain, aku tidak akan membiarkannya. Sialan, kata-kata kasar keluar dari mulut. Tidak akan berhenti sampai mati. Jelas, Yang Gang termasuk yang terakhir. Dan, ciri yang paling mencolok dari orang seperti ini adalah, jika mereka tidak melakukannya, maka jika mereka melakukannya, mereka pasti akan menyelesaikan masalah sepenuhnya, sama seperti saat ini. Awalnya, yang pertama kali Yang Gang pikirkan adalah menyerang secara diam-diam, tetapi sekarang, karena permusuhan sudah terbentuk, Yang Gang justru menjadi lebih dari Li Feiyu. Kecepatan Xiao Zhang mencabut pedangnya bahkan lebih tidak terkendali. Dia menekan pisau di tangannya. Dengan erat ke leher Li Feiyu dan bertanya, tubuh seorang kultivator iblis memang kuat. Tetapi menurut pendapat pribadiku, dengan kultivasi dangkal Tuan Muda Cheng ini, dengan satu tebasan dariku, jiwa Tuan Muda Cheng pasti akan terpisah dan tidak ada harapan untuk selamat. Entah apa pendapat Tuan Muda Cheng, Li Feiyu terdiam, Yang Gang sedikit mengerahkan kekuatan. Pisau di tangannya perlahan-lahan menusuk leher Li Feiyu sedikit demi sedikit. Darah menetes. Li Feiyu sangat ketakutan dan berkata dengan susah payah, "Baik, kau kejam. Aku mengaku kalah." Yang Gang sedikit mengangguk, ternyata Tuan Muda Cheng juga bisa takut. Ternyata nyawa Tuan Muda Cheng juga tidak lebih mulia daripada nyawaku. Sebagai orang rendahan, Yang Gang masih tidak meletakkan pisau di tangannya, tangan kirinya memegang pisau. Tangan kanannya memegang token jiwa Ding Yao. "Tuan Muda Li, aku sangat puas dengan penampilanmu tadi. Namun, untuk menghindari Tuan Muda Li marah dan melakukan sesuatu yang nekat. Jadi, saat aku pergi nanti, jika Tuan Muda Li atau anak buahnya berani bertindak gegabah, aku akan segera membuka semua segel token jiwa Ding Yao. Hancur bersama." Apakah Tuan Muda Li mengerti maksudku? Wajah Li Feiyu menjadi hijau dan putih. Tetapi dia masih hanya bisa terdiam. Yang Gang menepuk wajah Li Feiyu dengan bilah pisau. "Kau tahu, Tuan Muda Li begitu kejam,
balas dendam di masa depan pasti akan semakin ganas. Untuk sesaat, aku malah sedikit ragu, apakah aku harus langsung membasmi akarnya? Li Feiyu terus terdiam. Bukannya dia berlapang dada. Orang bijak tidak makan kerugian di depan mata. Orang yang tahu waktu. Memahami prinsip ini. Sudahlah, Yang Gang tiba-tiba tersenyum. Jika aku benar-benar membunuh Tuan Muda Cheng seperti ini, mungkin hari ini aku tidak akan bisa keluar dari kota malam hidup-hidup, kecuali benar-benar terpaksa. Sebenarnya aku juga tidak ingin mati. Tuan Muda Li, bagaimana kalau kita membuat batasan yang jelas dan tidak saling mengganggu? Li Feiyu akhirnya berinisiatif untuk berbicara. Yang Gang, kau memang cukup kejam. Tapi hari ini kau pergi begitu saja? Pernahkah terpikirkan bahwa setelah menyinggung perasaanku, seluruh kota malam mungkin tidak lagi memiliki tempat bagimu untuk berdiri? Yang Gang berkata dengan wajah datar. Tidak, aku tidak pernah berpikir untuk bermusuhan dengan kediaman penguasa kota, apalagi menyulitkan Tuan Muda. Jika Tuan Muda bersedia untuk mengampuni dan pergi dari sini, maka hari ini bisa dianggap sebagai Tuan Muda yang bermurah hati dan tidak ingin berdebat dengan orang rendahan sepertiku. Tetapi jika Tuan Muda bersikeras untuk terus mengganggu, maka aku masih memiliki kata-kata yang sama. Mohon Tuan Muda bersiap untuk bertukar nyawa denganku terlebih dahulu. Ding Yao memakan obat juga bisa menyembuhkan luka ringan, tetapi juga bisa melukai orang. Apalagi Li Feiyu bisa mengendalikan sekelompok kultivator iblis yang membantu kejahatan menjadi kaki tangan. Yang Gang benar-benar tidak percaya dia bisa dengan mudah menyuruh inti emas. Di kota malam, kultivator iblis inti emas sudah pasti dianggap sebagai kekuatan tempur puncak. Setiap inti emas adalah eksistensi yang terkenal. Setiap hari mengikuti Li Feiyu, apa jadinya? Mereka juga punya harga diri. Oke, mundur selangkah. Li Nantian, seorang penguasa kota yang terhormat, biasanya membiarkan Li Feiyu menggertak kultivator Qi dan pendirian fondasi. Tetapi apakah dia benar-benar sebodoh itu membiarkan Li Feiyu memprovokasi tanpa alasan? Seorang inti emas yang tidak diketahui asal-usulnya, lalu bagaimana dia bisa menjadi penguasa kota? Bahkan jika otaknya benar-benar tidak berfungsi. Langsung mengirim kultivator iblis inti emas dari kediaman penguasa kota, Yang Gang yakin, Ding Yao tetap bisa membantai segalanya. Kultivator pedang adalah kekuatan pembunuh terkuat di seluruh dunia, tidak ada yang lain. Rela berkorban nyawa. Berani menarik kaisar dari kudanya. Jika Yang Gang didesak ke titik putus asa, dia benar-benar berani melepaskan semua segel Ding Yao. Apa yang ditakutkan oleh orang yang bertelanjang kaki dari orang yang memakai sepatu? Paling banter, kita mati bersama. Yang Gang, oh Yang Gang. Li Feiyu memutar matanya dan berkata dengan suara tertahan. Semut mencoba menggoyahkan pohon, mencoba melawan seluruh kediaman penguasa kota kami sendirian? Selama bertahun-tahun, kamu adalah yang pertama. Yang Gang tiba-tiba berbalik. Tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung menampar wajah Li Feiyu dengan keras. Yang Gang mencengkeram leher Li Feiyu dengan satu tangan, berkata tanpa ekspresi, Tuan Muda Li, kamu sangat beruntung. Kamu memiliki paman yang baik. Nasibmu baik. Jadi hari ini, bahkan sampai sekarang, kamu masih bisa menunjukkan ketegasan yang tak tertandingi. Kamu hanya yakin aku tidak berani membunuhmu di dalam kota, kan? Tapi sangat disayangkan, identitasmu yang terkemuka. Sepertinya tidak berpengaruh bagiku. Wajah Li Feiyu menjadi hitam. Baik. Bagus sekali, sangat bagus. Aku mengerti. Kamu pergi. Aku jamin tidak akan menyentuhmu. Baru saja akan pergi. Yang Gang berjalan ke pintu. Feiyu tidak pergi, malah langsung menutup pintu kamar. Tuan Muda Li, kamu mungkin tidak percaya. Hari ini, sejak kamu memasuki pintu kamar, sebenarnya aku tidak pernah berencana untuk membiarkanmu pergi hidup-hidup. Tahu kenapa aku sengaja mengatakan omong kosong itu padamu? Karena aku sedang menunggu. Menunggu apa? Menunggu bala bantuan? Tidak ada bala bantuan. Bahkan jika ada, akan sulit untuk mengalahkan kediaman penguasa kota di dalam kota malam. Yang Gang sedang menunggu efek dari pil pemikat jiwa 3 alam. Sebelumnya, Yang Gang menyembunyikan 8 duri putih di setiap sudut ruangan. Pil racun tingkat 2 pemikat jiwa 8 alam dan ratusan tawanan tingkat 2 pemikat jiwa langsung diaktifkan. Awalnya, bahkan jika itu adalah pil racun tingkat 2 atau tawanan tingkat 2, akan sulit untuk membunuh seorang pembudidaya iblis pendirian fondasi secara langsung, tetapi masih ada kata itu. Yang Gang sedang menunggu efek dari pil pemikat jiwa 3 alam. Ini adalah pil racun ciptaan unik Yang Gang yang dapat sangat mengurangi kekuatan musuh. Tidak hanya akan membuat target keracunan, poin utamanya adalah bisa memikat jiwa, lalu melaporkan. Yang Gang melemparkan telur kotor ke kerumunan dan langsung meledak, bubuk kapur yang tidak bisa ditembus ranting. Menutupi langit dan bumi, pil racun memikat jiwa, bubuk kapur membutakan mata. Hampir dalam sekejap, Zhuang Fei dan pengawal yang dibawanya telah benar-benar terkena. Pembudidaya iblis pendirian fondasi. Apakah kamu hebat? Dalam 10 tahun ini, aku telah membunuh banyak pembudidaya iblis pendirian fondasi. Bagaimana mungkin Zhuang Fei menjadi pengecualian? Saat berbicara, Yang Gang mengeluarkan palu besar dari tas penyimpanannya dan menusuknya ke bawah.
langsung menghantam kepala seorang pengawal dengan keras. Takut, langit-langit kepala pengawal itu langsung dihancurkan oleh Yang Gang. Anda membunuh pembudidaya iblis pendirian fondasi tingkat 3. Nilai menakjubkan bertambah 999. Alis Yang Gang terangkat, sangat bagus, membunuh orang bisa langsung mendapatkan nilai menakjubkan. Jari emas ini memang sangat cocok untuk dunia pembudidaya iblis ini. Kompas F. Ahua. 8 sisi menggunakan angin, teknik angin cepat. Yang Gang menggunakan teknik angin cepat. Mendapatkan peningkatan kecepatan meroket, memanfaatkan celah di mana pil racun dan jimat bersama-sama mengerahkan efeknya. Yang Gang melangkah di atas angin, membidik para pengawal yang dibawa oleh Zhuang Feiyu. Setiap palu menghantam langit-langit kepala. Setelah membunuh, Yang Gang bahkan melakukan tebasan tambahan kedua satu persatu. Menyukai omong kosong sebelum membunuh adalah kebiasaan buruk. Jika bukan untuk menunda waktu menunggu efek dari pil pemikat jiwa 3 alam, biasanya Yang Gang membunuh orang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah kebiasaan yang baik. Menambahkan tebasan setelah membunuh juga merupakan kebiasaan baik yang telah menyatu ke dalam tubuh Yang Gang. Anda membunuh pembudidaya iblis pendirian fondasi tingkat 1. Nilai menakjubkan bertambah 666. Anda membunuh pembudidaya iblis pendirian fondasi tingkat 5. Kekaguman bertambah 999. Serangan tambahan kedua selesai, Yang Gang akhirnya mengarahkan pandangannya pada Li Feiyu. Li Feiyu menatap palu raksasa berlumuran darah di tangan Yang Gang, kelopak matanya berkedut liar dan berkata, "Sebenarnya siapa kamu dengan palu ini?" Yang Gang dengan tenang menjawab, "Tuan Muda Li, Anda memang sangat terkenal. Tetapi Anda terkenal karena Anda nyaman, tetapi saya berbeda. Terkadang, Anda tidak mengenal saya, bukan berarti saya tidak cukup baik. Kemungkinan besar hanya karena level Anda tidak cukup. Anda belum pantas tahu siapa saya. Anda bahkan tidak tahu siapa saya, namun berani datang ke hadapan saya dan berbicara omong kosong. Tuan Muda Li, beraninya Anda?" Kerak Yang Gang memutar manik-manik waif di pergelangan tangannya. Penampilannya berubah drastis, menjadi seorang biksu botak, dan mengeluarkan jubah dari tas penyimpanannya untuk dikenakan. "Tuan Muda Li, begini, bisakah Anda mengenali siapa saya sekarang?" Li Feiyu melihat Yang Gang yang mengenakan jubah, memegang palu raksasa, dan penampilannya berubah drastis, hanya merasa hatinya hancur. Brutalitas welas asih, transendensi fisik, dalam legenda. Di dalam kota malam, ada seorang biksu iblis yang bersumpah untuk membunuh Cheng Xin. Setiap kali bulan purnama, dia akan memegang palu raksasa. Mempromosikan hukum agung. Biksu normal memegang palu kayu kecil untuk memukul ikan kayu. Biksu iblis yang diperankan oleh brutalitas welas asih sangat hebat. Memegang palu raksasa, setiap palu mengenai ubun-ubun. Istana Tuan Kota telah memburu brutalitas welas asih selama bertahun-tahun. Tetapi masih belum berhasil menangkapnya. Dia diburu bukan hanya karena bersumpah untuk membunuh. Kultivator iblis mana yang tidak membunuh orang? Kuncinya adalah biksu iblis ini juga telah membunuh kultivator dari Istana Tuan Kota, dan membunuh banyak dari mereka. Li Feiyu bahkan belum sempat berseru. Yang Gang menyimpan jubah dan memutar kembali manik-manik giok di tangannya. Mengenakan jubah di kepalanya, palu raksasa di tangannya tiba-tiba berubah menjadi jarum besi tipis dan panjang, pembunuh bayangan iblis. Seluruh tubuh Li Feiyu mati rasa. Pembunuh bayangan iblis, 3 daftar langit, bumi, dan manusia pavilion Tianji. Daftar manusia hanya mencatat mereka yang berada di bawah Nas Chen Soul. Kebanyakan dari mereka yang bisa masuk dalam daftar adalah kultivator inti emas. Tetapi pembunuh bayangan iblis berada di peringkat 100 teratas dengan basis kultivasi pendirian yayasan. Mengapa? Bukan hanya karena pembunuh bayangan iblis ini datang dan pergi tanpa jejak. Yang paling menakutkan adalah dia jelas belum memasuki inti emas, tetapi dia telah membunuh beberapa kultivator inti emas dari Istana Tuan Kota Malam. Selalu dianggap sebagai orang nomor 1 di bawah inti emas. Tidak ada yang pernah mengerti mengapa pembunuh bayangan iblis legendaris ini tanpa alasan menargetkan inti emas dari Istana Tuan Kota Malam. Sampai sekarang, Li Feiyu akhirnya mengerti bahwa baik biksu iblis maupun pembunuh bayangan iblis awalnya adalah orang yang sama. Tidak, Li Feiyu berkata dengan susah payah. Jadi biksu itu adalah puncak dari serangan mendadak yang dikendalikan Huo Shen. Dan Shadow Assassin bahkan lebih merupakan puncak dari 10 serangan mendadak. Tetapi kamu jelas hanya seorang pemula. Yang Gang diam. Ya, dia memang pernah menjadi pembunuh iblis puncak yang dikendalikan Huo Shen. Jika tidak, dia tidak akan bisa berlatih ke pertarungan tunggal tingkat kedua, apalagi memiliki jutaan baju besi tubuh. Dia juga pasti tidak bisa membunuh serangan mendadak seperti membunuh semut. Anehnya, dia disiksa dengan sangat buruk oleh racun aneh di tubuhnya sebelumnya sehingga dia tidak bisa dikenali. Bahkan dengan mengorbankan esensi darah dan alam kultivasi yang jatuh, dia tidak bisa menghentikan wabah racun. Alasan mengapa dia menargetkan Li Feiyu dengan niat membunuh sejak awal hari ini. Itu karena dia memang memiliki dendam dengan rumah Tuan Kota. Dia tidak bisa memastikan tujuan Li Feiyu datang ke sini, dan dia juga tidak perlu memastikan. Bunuh saja dia. Li Feiyu benar-benar ketakutan.
Dia akhirnya benar-benar mengerti bahwa Yang Gang tidak hanya memiliki kekuatan untuk membunuhnya, tetapi juga memiliki keberanian untuk membunuhnya. Jangan bunuh aku, pamanku adalah tuan kota. Aku belum selesai berbicara. Dengan suara mendesing, paku besi arena di tangan Yang Gang langsung menembus jantung Li Feiyu. Saya menyarankan satu kalimat, Tuan Muda Li, jika Anda memiliki kesempatan untuk menjadi manusia di kehidupan selanjutnya. Cobalah untuk tidak meremehkan orang hanya karena Anda dilahirkan dengan baik. Jangan menganggap diri Anda terlalu serius. Anda juga memiliki saat-saat ketika Anda tidak nyaman. Sebelum dia meninggal, dia diam-diam memberitahu Anda sebuah rahasia. Sebenarnya, Anda bukan keponakan tuan kota. Anda selalu menjadi putra kandung Li Nantian, dan juga putra satu-satunya. Gelar tuan kota muda Anda itu. Bukannya orang yang suka mengada-ada menaruhnya di kepala Anda. Sejak awal, Li Nantian diam-diam menyetujuinya. Jika Anda tidak ada hubungannya dengan Li Nantian, mungkin masih ada secercah kehidupan hari ini. Tetapi karena Anda adalah putra satu-satunya Li Nantian, maka Anda pasti akan mati hari ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, Yang Gang menggunakan kekuatan dengan keras dan tiba-tiba menarik keluar paku besi. Kali ini dia tidak menggunakan palu besi. Dia menyimpan mayat Li Feiyu untuk digunakan dan membunuh seorang kultivator iblis lapis pertama yang menyerang. Kejutan ditambah 666. Li Feiyu meninggal di tempat kejadian dan meninggal dengan mata terbuka lebar. Bahkan ada sedikit keraguan, atau lebih tepatnya ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa dia jelas-jelas dilahirkan mulia. Pada akhirnya, dia akan mati di Hongyuan dengan cara seperti ini. Dia bahkan lebih tidak percaya. Dia sebenarnya bukan keponakan Li Nantian, melainkan putranya. Mayat-mayat berserakan di tanah. Mami Hongyuan gemetar ketakutan. Pil beracun yang memabukkan, bubuk kapur untuk membuka jalan. Yang ini juga merupakan tiran yang welas asih, dan juga shadow assassin, yang bisa bertarung dan membunuh. Trik-trik dari kelas bawah, itu bahkan lebih banyak lagi. Dalam keadaan normal. Orang seperti ini bukanlah orang baik. Kata Mami, jangan bunuh aku. Aku tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakanmu. Yang Gang Weiwei menggelengkan kepala. Aku tidak membunuh wanita, pergilah. Terima kasih atas belas kasihanmu. Terima kasih, Lau Bao tidak peduli dengan luka-lukanya dan merangkak keluar. Pintu kamar sudah didobrak. Lau Bao sangat ketakutan, tapi saat dia mengangkat tangannya untuk membuka pintu, Yang Gang Weiwei menjentikan tangannya, jarum besi usus halus melesat di udara. Menusuk tepat ke jantung Lau Bao. Kau bilang tidak akan membunuhku. Lau Bao dengan sangat susah payah menuju kematian. Kenapa? Yang Gang dengan tenang menjawab, aku memang bilang tidak akan membunuhmu. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Berubah pikiran itu palsu. Sejak awal, Yang Gang tidak berniat membiarkan siapapun hidup, merampok, membunuh pengkhianat. Di setiap mayat, manik darah dengan cepat mengembun, membelai mereka. Semua manik darah ini adalah esensi dari kultivasi mereka sebelum kematian. Selain Lau Bao, semua ini adalah bantuan untuk Isui, cukup untuk meningkatkan tingkat kultivasi Yang Gang. Membunuh para pembudidaya jahat untuk mendapatkan pengalaman. Setelah membunuh mereka, merampok manik darah. Dapat meningkatkan kultivasi lagi, tari ular berduri. Ini hampir setara dengan pengalaman naik level ganda, pengalaman ganda, kebahagiaan ganda. Yang Gang dengan hati-hati mengumpulkan semua manik darah ini ke dalam botol porselen putih. Kemudian mengeluarkan setumpuk pil penghancur mayat dan melemparkannya ke tanah. Mayat di tanah. Dengan cepat berubah menjadi air darah. Hanya mayat Li Feiyu yang disimpan secara terpisah oleh Yang Gang. Di dalam tas penyimpanan, dia punya dendam dengan Cheng Zhufu. Jika dia menemukan kesempatan yang cocok di masa depan, membuat mayat Li Feiyu menjadi golem, pasti akan memberi Cheng Zhufu kejutan besar. Yang Gang sekilas melirik tas penyimpanan yang baru saja diambil dari mayat. Pil senilai jutaan yang baru saja diberikan kepada Lau Bao kemarin. Lau Bao bahkan belum sempat menyentuhnya, sudah kembali ke tangan Yang Gang. Bantuan dan ornamen lainnya juga lumayan harganya. Yang paling memuaskan Yang Gang adalah Li Feiyu. Di dalam tas penyimpanan tuan muda kota ini, ada pil, jimat, senjata sihir, batu mentah, semuanya. Setelah menuai hasil, Yang Gang menoleh ke arah Ding Yao. Dia menyerahkan sebotol pil detoksifikasi dan memerintahkan, telan ini, lalu pergilah. Kita akan bertemu lagi di kedai tahu di ujung jalan. Ding Yao tertegun. Kau tidak akan membunuhku? Membunuh? Bagaimana aku bisa membunuhmu? Bukannya aku tidak bisa membunuhmu, mengingat nyawa Yang Gang. Jika ada pilihan, Yang Gang mungkin juga tidak ingin membawa beban di sisinya. Terutama karena Ding Yao sudah menjadi wanitanya, dan juga seorang raja inti emas yang semua kultivasinya hilang dan disegel oleh tablet jiwa. Yang terpenting, dia masih tungku obat Yang Gang. Meskipun aku hanyalah seorang kultivator iblis kecil yang sangat jahat. Tetapi selama kau tidak mengkhianatiku, aku pasti tidak akan cukup gila untuk menghunus pedang pembantaian ke wanita sendiri. Yang Gang mengeluarkan untaian lain dari tas penyimpanannya.
Berikan manik-manik wife ini kepada Ding Yao. Pakailah, ubah wajahmu, dan pergilah dengan cepat. Aku masih memiliki hal-hal yang belum selesai. Ding Yao mengenakan manik-manik wife di pergelangan tangannya dan berganti pakaian. Dia buru-buru mendorong pintu dan pergi. Sebelum pergi, dia menoleh dan melirik. Yang Gang yang sedang mengganti jubahnya tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit linglung. Orang ini, kadang-kadang adalah seorang tiran yang haus darah dan penuh belas kasihan, kadang-kadang adalah pembunuh bayangan yang datang dan pergi tanpa jejak, atau bajingan tak tahu malu yang merenggut kesuciannya. Kemudian dia melakukan pembantaian besar, dan sepertinya dia akan terus membunuh. Dia bahkan tidak bisa membedakan berapa banyak wajah yang dimiliki pria brengsek ini. Berapa banyak kain yang digunakan sebagai sandera? Setelah Ding Yao pergi, Yang Gang memutar manik-manik wife dan mengubah wajahnya lagi, mengenakan jubah. Memegang palu raksasa, dia bergegas keluar dari kamar. Setiap kamar di Hong Courtyard dilengkapi dengan pencegahan, kedap suara, dan isolasi intipan. Baru saja ada sedikit keributan, Yang Gang tidak dapat memastikan apakah itu telah menarik perhatian orang-orang yang berkepentingan. Dia juga tidak perlu memastikan. Dia berencana membuat keributan lebih besar lagi. Jika dia pergi begitu saja, akan terlalu banyak bukti yang tertinggal. Dia telah menyimpan banyak jimat dan beberapa pil racun di kamar, dan kemudian di sepanjang jalan di Hong Courtyard. Melempar banyak pil racun dan jimat, lalu melemparkan jimat api grafit dan langsung melompat keluar dari gedung. Setelah berjalan beberapa meter, ledakan, disertai dengan ledakan yang memekakan telinga. Seluruh Hong Courtyard terbakar dengan api yang berkobar dan asap tebal. Penghancuran Hong Courtyard di tanah Feng Yue, menghancurkan semua bukti. Anda membunuh seorang kultivator iblis tingkat 7 pemurnian Qi. Keluarga Jingyan Qi, Anda membunuh kultivator iblis lapisan kelima pemurnian Qi, keluarga Jingyan Wu. Serangkaian peningkatan sistem ini berarti sejumlah besar kultivator iblis tewas di Hong Yuan. Yang Gang bersembunyi di sudut yang jauh, sudah mengganti wajahnya. Dia memegang palu raksasa. Melihat dari jauh Hong Yuan yang terbakar hebat, jika ketenaran Anda membuat banyak orang seperti saya meninggalkan kampung halaman, maka saya akan menunjukkan kepada Anda apa itu kebanggaan barbar. Lampu jiwa Tuan Muda Kota padam. Hari ini, Tuan Muda Kota pergi ke Hong Yuan. Segera tutup gerbang kota. 13 pelindung yang terkenal dari rumah Tuan Kota bergerak setelah mendengar berita itu dan dengan cepat memberikan tanggapan. Seperti yang diketahui semua orang, Tuan Kota Lin Nantian memiliki 5 putra, tetapi memperlakukan Zhe Li Feiyu seperti putranya sendiri. Ada juga 13 putra angkat, yang secara kolektif disebut 13 pelindung. Sejumlah besar kultivator palsu dari rumah Tuan Kota membunuh Hong Yuan. Dengan cepat memadamkan api dan mulai mencari keberadaan Li Feiyu di mana-mana, tetapi sayangnya, bahkan mayatnya pun tidak ditemukan, tidak ada orang hidup, tidak ada mayat. Li Mubai dengan tenang memerintahkan, sita Hong Yuan dan tangkap semua orang di Hong Yuan. Blokir seluruh jalan, tanya setiap rumah tangga untuk melihat apakah ada yang melihat Tuan Muda Kota. Dan apakah ada yang melihat orang yang mencurigakan? Ya, Li Mubai berada di peringkat ketiga di antara 13 pelindung. Orangnya seperti namanya, mengenakan pakaian putih seperti salju, kebijaksanaannya mendekati iblis. Selalu menjadi penasihat rumah Tuan Kota. Sesaat kemudian, seorang kultivator palsu datang dengan tergesa-gesa. Tuan ketiga, orang-orang di bawah baru saja menemukan bahwa sebelum Hong Yuan terbakar, seseorang melihat seorang biksu gila berjubah memegang palu raksasa dan menebas di mana-mana, seorang tiran yang penuh kasih. Li Mubai berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, mengamati Hong Yuan yang hangus terbakar, merenung sejenak. Dengan tertib dan cepat mengeluarkan perintah, gerbang kota telah ditutup. Tidak masalah apakah pembunuhnya adalah seorang biksu barbar atau orang lain, mereka pasti akan buru-buru keluar kota untuk melarikan diri. Perintahkan. Tutup semua gerbang kota, hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Periksa dengan cermat orang-orang yang baru saja keluar kota dan mereka yang buru-buru ingin keluar kota. Jangan biarkan satupun lolos. Selain itu, panggil semua kultivator palsu dan tambahkan tenaga. Lakukan pencarian menyeluruh di kota, selain mencari keberadaan biksu barbar itu, semua orang yang mencurigakan. Hujan deras, seperti batu giok melawan, jangan ampuni. Ya, Lau Li Mubai tiba-tiba menoleh. Kepada Wu Kai, peringkat ke-7 dari 13 Taibao, dia berkata dengan lembut, aku samar-samar punya firasat. Kali ini, itu bukan firasat yang membunuh Feiyu. Mungkin itu adalah orang tua yang selalu ingin kita tangkap selama bertahun-tahun. Namun, kita tidak pernah berhasil menangkapnya, kau yang paling pandai bersembunyi dan melacak urusan ini. Aku akan bersaksi secara pribadi, kau bertanggung jawab untuk menangkapnya. Pastikan untuk memberikan penjelasan yang memuaskan kepada wali kota. Ingat, harus cepat, kita tidak bisa menutup kota untuk waktu yang lama. Wu Kai membungkuk sedikit, ya, sejumlah besar prajurit palsu dari rumah Tuan Kota membanjiri jalanan. Mulai menggeledah dari rumah ke rumah dalam skala besar, Yang Gang berjongkok tidak jauh, di tempat teduh yang tidak mencolok.
Dia mengubah wajahnya lagi dan mengenakan jubah yang tampak tidak mencolok itu lagi. Jubah ini adalah senjata ajaib yang diperoleh Yang Gang secara tidak sengaja di tahun-tahun awalnya, tidak memiliki fungsi lain. Tetapi itu dapat memungkinkannya untuk memaksimalkan konvergensi napas dan menyembunyikan keberadaannya. Ini juga salah satu dari banyak identitasnya, pembunuh bayangan. Alasan utama mengapa dia bisa membunuh jin dan dengan bantuan puncak kultivasi. Namun saat ini, dia tidak ingin membunuh siapapun, hanya untuk bersembunyi, datang ke persimpangan jalan. Yang Gang menyingkirkan jubah artefak, memulihkan penampilan aslinya, dan perlahan berjalan ke sisi Ding Yao. Kau benar-benar tidak melarikan diri, itu sangat mengejutkanku. Ayo pergi. Ding Yao bukan berarti tidak ingin pergi, tetapi kartu jiwa takdirnya ada di tangan Yang Gang. Dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Ding Yao bertanya dengan cemberut. Li Fei pasti akan mati, rumah tuan kota akan segera menjadi gila. Haruskah kita segera keluar dari kota? Yang Gang bertanya balik. Mengapa harus keluar dari kota? Ding Yao bingung. Kau membunuh tuan muda kota di kota. Selanjutnya rumah tuan kota pasti akan menangkap para pembunuh di seluruh kota. Bukankah seharusnya kita segera melarikan diri dari kota? Raja memerintah langit, seharusnya begitu. Yang Gang tidak menjelaskan. Berbalik dan membawa Ding Yao pulang. Di jalan, kultivator iblis yang tak terhitung jumlahnya seperti burung yang ketakutan. Beberapa kultivator iblis yang awalnya berencana untuk meninggalkan kota juga dipaksa kembali oleh prajurit palsu dari rumah tuan kota. Dan sedang diperiksa secara intensif. Apa yang terjadi? Mengapa kota ditutup? Pasti terjadi sesuatu yang sangat besar. Kudengar Li Feiyu sudah mati. Li Nantian sangat murka. Seluruh pasukan kediaman penguasa kota keluar, mencari pembunuh di seluruh kota. Gerbang kota ditutup. Hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Mendengarkan banyak kultivator lepas di jalan. Ding Yao menoleh untuk melihat Yang Gang. Wajahnya terkejut dan berkata, "Kamu sudah menduga kediaman penguasa kota akan menutup kota." Yang Gang sedikit mengangguk. Membunuh penguasa muda kota Li Feiyu di dalam kota. Sebagian besar penjahat akan memilih untuk segera keluar kota dan melarikan diri. Kediaman penguasa kota sama dengan Ding Yao, mereka semua berpikir begitu, jadi mereka segera menutup kota. Tapi Yang Gang sudah memprediksi kediaman penguasa kota. Jika dia tiba-tiba keluar kota saat ini, bahkan hanya mendekati gerbang kota, dia pasti akan diperiksa dengan cermat dan ketat oleh kediaman penguasa kota. Tidak hanya tidak bisa keluar kota, tetapi juga akan sangat meningkatkan risiko terungkap. Yang Gang berkata dengan tenang, tempat paling berbahaya adalah tempat paling aman. Jadi sejak awal aku tidak berencana untuk keluar kota. Intinya adalah Yang Gang sangat memahami kediaman penguasa kota. Dia tahu betul bahwa kediaman penguasa kota sama sekali bukan orang-orang yang tidak berguna. Belum lagi Li Nantian. 13 Taibao sama sekali bukan orang baik, terutama Li Mubai itu, yang selalu memiliki reputasi sebagai orang yang sangat cerdas. Meskipun Yang Gang dan Li Mubai tidak pernah berhadapan langsung, faktanya selama bertahun-tahun ini keduanya telah bertarung secara diam-diam berkali-kali. Setiap kali Yang Gang membunuh orang-orang dari kediaman penguasa kota, Li Mubai akan muncul. Tempat paling berbahaya. Memang tempat paling aman, tetapi kau harus mengerti, kau tidak bisa bersembunyi lama di dalam kota. Ding Yao berkata dengan acuh tak acuh, gerbang kota ditutup, hanya boleh masuk, tidak boleh keluar. Kediaman penguasa kota jelas ingin menangkap kura-kura di dalam guci, melakukan pencarian karpet dengan hati-hati. Bahkan jika kau bisa menghindari pemeriksaan pertama, kau pasti tidak bisa menghindari pemeriksaan kedua dan ke-10. Merebus katak dalam air hangat adalah jalan menuju kematian. Yang Gang dengan tenang menjawab, penutupan kota tidak akan terlalu lama. Jika aku tidak salah menebak, paling lama besok akan dibuka kembali. Di kota malam, meskipun kediaman penguasa kota kuat, tapi sama sekali tidak sekuat menutupi langit dengan satu tangan. Ding Yao tertegun dan tiba-tiba menyadari. Maksudmu? Keluarga-keluarga kultivator iblis lama yang berasal dari kota malam tidak mungkin menerima penutupan kota jangka panjang oleh kediaman penguasa kota. Yang Gang melirik Ding Yao, berpikir bahwa saudari ini tidak terlalu bodoh. Kebanyakan kultivator iblis memiliki temperamen yang buruk. Kultivator lepas tidak masalah. Kediaman penguasa kota tidak perlu memprovokasi kultivator lepas lagi. Tapi pihak penguasa kota harus peduli pada kelompok lama berskala besar di kota malam. Keluarga kultivator iblis lama yang selama ini sudah berkali-kali bergesekan, bahkan berkonflik sengit, dengan pihak penguasa kota. Pasti akan terjadi kekacauan, tetapi saat itu, keributan akan terlalu besar. Wibawa pihak penguasa kota akan hilang. Dengan kecerdasan Li Mubai, dia pasti tidak akan melakukan kebodohan dengan menutup kota dalam jangka panjang. Setelah 1/4 jam, Yang Gang membawa Ding Yao pulang. Disebut rumah, tapi sebenarnya itu adalah rumah 4 persegi yang sangat sempit dan sangat bobrok. Dan jelas ada lebih dari satu orang yang tinggal di halaman, yaitu Yang Gang. Sebuah tempat tidur. Sebuah meja rusak, bahkan tidak ada tempat duduk. Menyebutnya rumah kosong saja sudah melebih-lebihkan.
Ding Yao melihat sekeliling dan sedikit mengerutkan kening. Kamu juga tidak terlihat seperti orang yang kekurangan uang. Tinggal di daerah kumuh seperti ini, tidakkah kamu merasa malu? Yang Gang melemparkan beberapa botol pil racun di depan pintu. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba mengambil kembali pil racun itu, lalu dengan tenang kembali ke. Saya selalu berpendapat bahwa memamerkan kekayaan adalah tindakan paling bodoh. Bahkan orang sepertimu, seorang ahli inti emas dari sekte terkenal, ditangkap hidup-hidup dan dijual ke rumah bordil. Saya, seorang kultivator ki biasa tanpa latar belakang apapun. Jika saya membeli rumah mewah di kota dengan sejumlah besar uang, apa yang akan dipikirkan oleh kultivator iblis lainnya? Bukankah itu khas mengundang perampokan? Hanya menambah masalah. Ding Yao terdiam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun dia pernah menjadi ahli puncak inti emas yang tinggi dan perkasa, dalam hal memahami hati orang, dia memang jauh lebih rendah daripada kultivator iblis ki kecil ini. Yang Gang duduk bersila dan menyesuaikan napasnya, dengan tenang menunggu. Tidak sampai setengah jam kemudian, sejumlah besar prajurit dari rumah penguasa kota menyerbu masuk ke daerah kumuh. Buka pintu, buka pintu. Yang Gang bangkit. Dengan tenang membuka pintu. Tutup pintu. Lancang.